Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali. Seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Jokowi tidak bisa tenang karena setiap saat dirinya seperti terancam. Hanya orang panik yang tidak bisa pensiun dengan tenang. Coba lihat SBY. Pernah nggak kalian melihat tingkahnya seperti Jokowi sekarang ini? SBY santai menikmati hidup, melukis, menyanyi, menciptakan lagu. Sedangkan Jokowi stres memikirkan nasib dia dan keluarganya kalau tidak berhasil memegang kekuasaan. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada preteks, sebetulnya preteks psikologi pada publik. Preteks artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Karena itu dasar ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini. Ijazah otak kau tidak dipakai. Coba cara ngomong aja gimana kau? Ya ada agenda politik terhadap isu ijazah. Bapak kau memang tidak ada ijazah. Nampak dari kau cara berbicara. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi ada pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil SMA segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya preteks bahwa Jokowi pembohong. Maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Orang namanya Sudadi Mulyono, guru SMA 6. Jokowi masuk UGM tanpa tes karena juara umum. Ini ada di buku saya. Dari mana dapatnya? Ada sumbernya. Terus Mahmud Nurwidu yang mengaku teman sebangkunya Jokowi kelas 1, 2, 3 mengatakan Jokowi tes di UGM bareng saya. Ini mana yang benar dua orang ini? Gitu loh. Ya dua-duanya nggak benar. Karena ijazah ugamanya pramuka kata Pak Victor. Itu. Terus lagi gini. Jokowi itu masuknya SMA tahun berapa? Kata Bu Sri Adining, saya tahun 78 bareng dia. Dan itu kalau lulus lancar, itu lulus SMA 81, ijazahnya kok 80. Pusing dong kita. Gitu loh. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dibuktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Begitu cara melihat problem ijazah Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik seolah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu argumennya ya. Makanya saya pikir Gibran ini ditarget supaya Jokowi semakin panik. Saat ini cara paling nyata untuk menjatuhkan Jokowi adalah dengan menggagalkan jalan politik Gibran. Kalau Gibran gagal maju di Pilpres 2029 atau kalah di Pilpres, maka Jokowi dalam posisi kritis dan bahaya besar. Apalagi kalau misalnya yang menang Pilpres adalah kelompok yang berseberangan dengan Jokowi. Ini seperti kiamat kecil bagi Jokowi. Saya bisa membayangkan aroma balas dendam politik kepada Jokowi dan keluarganya nanti. Celah sekecil apapun akan dibongkar, dikorek, lalu dijadikan senjata politik. Yang jelas kasus ini akan panjang karena mulai banyak orang yang datang mungkin menawarkan diri menjadi saksi yang meringankan para terlapor, itu Roy CS, atau bahkan saksi yang justru memberatkan
sang pelapor itu Presiden Jokowi itu, karena satu persatu mereka yang tadinya tidak mau bersuara akhirnya muncul ke permukaan. Demikian juga sebaliknya akan banyak orang datang untuk membela Jokowi. Jadi ini akan sangat dinamis. Keriuhan di dalam sidang itu akan sangat panjang, dan kita mau coba membayangkan semua saksi ahli akan disiapkan untuk saling bantah-membantah di situ. Dan satu hal yang mesti kita perhatikan bahwa dinamika ini beririsan dengan kondisi sosial yang rapuh di kita. Itu yang kita mungkin bisa bayangkan kalau keributan ini kan keributan yang tidak mungkin lagi ada win-win solution, karena Presiden Jokowi mengambil langkah hukum, artinya dia harus ikuti prosedur, akan dihadirkan di ruang sidang, lalu sorak-sorai penonton di luar ruang sidang, netizen misalnya akan memenuhi semua platform sosial, dan meme akan lagi bertebaran, lalu satire juga akan diproduksi. Itu konsekuensinya. Jadi sekali lagi kita coba lihat, menduga bahwa proses ini atau dihentikan misalnya karena ditemukan bahwa ijazahnya asli, dan itu berarti proses yang selesai, tapi orang akan protes. Kalau dinyatakan asli oleh Barreskrim misalnya, ya bisa aja bahwa ijazah yang dibawa Pak Jokowi itu memang asli. Masalahnya apakah ijazah itu milik Presiden Jokowi atau bukan? Itu soal yang berbeda. Ini semua bisa di-track lagi di buku saya itu. Walaupun Bu Sri Adiningsih sudah meninggal, kan ada catatan dia lulus SD tahun berapa, SMP tahun berapa, masuk UGM tahun berapa. Bu Sri Adiningsih itu menyampaikan pada Anda langsung atau seperti apa? Bukan, ada datanya dari bukunya Bu Sri Adiningsih sendiri yang menyatakan bahwa satu angkatan dengan Pak Jokowi. dengan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Di SMP. Ya. Oke. Tapi kenapa tahun masuk SMA-nya beda? Ya, padahal dulu nggak ada proses percepatan misalnya begitu ya. Ya kalau ada ya berarti itu keajaiban yang baru lagi dari Jokowi gitu loh. Dan kalau masuk ke pengadilan, itu akan merangsang banyak kepentingan untuk bermain di dalam wilayah yang sangat sublim. Ini saya sebut sublim karena seharusnya dari awal Pak Jokowi menerangkan bahwa saya sebagai kepala negara memenuhi permintaan warga negara. Yang berkali-kali saya terangkan bahwa kepala negara yang menunda kejujurannya itu artinya dia tidak paham bahwa impactnya akan panjang, dan impact itu sudah terjadi. Beberapa teman sudah dipenjarakan, ada yang sudah keluar, tapi isu ini tetap berlanjut. Nah, tempelan isu ini yang lebih berbahaya lagi. Jadi akan ada isu lanjutan, bukan sekedar tentang ijazah, tapi tentang keaslian keputusan, saya sebut aja keaslian keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran. Apakah keputusan itu asli keputusan hukum atau itu keputusan politik? Kalau dia keputusan politik berarti ada yang mendikte. Pada waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi, siapa yang bisa mendikte? Ya cuma kekuasaan tertinggi yang mampu mendikte, ya Presiden Jokowi. Jadi akan banyak ada mungkin penggugat intervensi dalam maksud yang lebih negatif, karena menggugat untuk menambahkan poin nebeng di dalam kasus ini, atau tergugat intervensi kan, kalaupun istilah itu ada. Jadi sekali lagi banyak faktor yang akan masuk dalam ruang sidang dan berkembang menjadi isu politik, dan semua isu politik selalu harus dibayangkan sebagai isu yang akan terbakar, karena bersamaan dengan isu keaslian Pak Jokowi ini ada isu pemakzulan wakil presiden. Apa yang terjadi di era Jokowi, misalnya intimidasi politik, hukum tebang pilih, instrumen kekuasaan dimanfaatkan untuk menekan pihak lawan, utak-atik konstitusi demi anak, sandera politik lewat kasus hukum, apakah itu tidak bisa kembali menyerang Jokowi kalau kelompoknya tidak lagi berkuasa? Karma itu nyata, cepat atau lambat bisa terjadi. Jokowi terlalu sering bermain api. Jokowi berperan seperti matahari kembar, berperan seperti kepala negara yang lebih penting dari presiden yang sekarang. Memangnya siapa yang bisa berkuasa secara abadi? Enggak ada. Roda kehidupan selalu berputar. Bahkan Soeharto yang pernah berkuasa 32 tahun, sangat powerful, ternyata bisa tumbang juga. Banyak orang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan prinsip kekuasaan itu abadi atau milik keluarganya. Ada isu ekonomi tentang keadilan sosial, buruh, PHK, mungkin dalam 2-3 bulan ini udah 100.000 yang di PHK. Jadi gegap gempita di ruang sidang pengadilan isu ijazah Jokowi ini akan crossfire dengan isu-isu ekonomi yang di bulan Juni nanti itu akan merebak, karena yang di PHK 2-3 bulan lalu sampai sekarang belum dapat kerjaan, maka keresahan sosial muncul tuh. Demikian juga bulan Juni jatuh tempo bayar bunga utang 800 triliun, itu juga akan jadi problem besar. Dan kita tahu bahwa
semua hal yang hendak dipikirkan secara komprehensif oleh Pak Prabowo untuk memulai suatu era ekonomi baru itu akan terganggu oleh dinamika politik selama pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi oke, itu adalah konsekuensi dan kita coba tuntun supaya negeri ini betul-betul bisa tumbuh kembali dengan harapan baru bahwa keadilan itu tidak boleh dipermainkan. Jokowi sudah lah, agenda politik itu nggak perlu kau curigai, memang sudah diminta sama orang. Gibran mundur, para jenderal minta mundur, rakyat juga minta mundur, apalagi memang agenda politik kok. Kau tinggal mundur aja, suruh anak kau tuh mundur. Tengok tuh, dia pergi ke RW, ke RT, periksa orang ronda. Meninjau ronda malam di RW 04 Kelurahan Kembangan Utara. Presiden Gibran Raka Buming Raka datang meninjau ronda malam di RW 04 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis malam. Gibran disambut Ketua RW 04 Suparno yang melaporkan bahwa situasi Kamtipmas di wilayahnya relatif kondusif. Bersama warga yang bertugas jaga, Wapres berdialog singkat membahas kondisi lingkungan setempat termasuk sebelum, saat, dan setelah terjadinya demonstrasi. Orang namanya Sudadi Mulyono, guru SMA 6. Jokowi masuk UGM tanpa tes karena juara umum. Ini ada di buku saya. Dari mana dapatnya, ada sumbernya. Terus Mahmud Nurwidu yang mengaku teman sebangkunya Jokowi kelas 1, 2, 3 mengatakan Jokowi tes di UGM bareng saya. Ini mana yang benar dua orang ini? Gitu loh. Ya dua-duanya nggak benar. Karena ijazah UGM-nya pramuka kata Pak Victor. Itu. Terus lagi gini. Jokowi itu masuknya SMA tahun berapa? Kata Bu Sri Adiningsih tahun 78 bareng dia. Dan itu kalau lulus lancar, itu lulus SMA 81, ijazahnya kok 80, pusing dong kita, gitu loh. Ini semua bisa di track lagi di buku saya itu. Walaupun Bu Sri Adiningsih sudah meninggal, kan ada catatan dia lulus SD tahun berapa, SMP tahun berapa, masuk UGM tahun berapa. Bu Sri Adiningsih itu menyampaikan pada Anda langsung atau seperti apa? Bukan, ada datanya dari bukunya Bu Sri Adiningsih sendiri yang menyatakan bahwa satu angkatan dengan Pak Jokowi. dengan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Di SMP. Ya. Oke. Tapi kenapa tahun masuk SMA-nya beda? Ya, padahal dulu nggak ada proses percepatan misalnya begitu ya. Ya kalau ada ya berarti itu keajaiban yang baru lagi dari Jokowi gitu loh. Nggak ada lah cerita-cerita itu. Ya, Oke. ya udah itu aja, daripada nanti dibantain Bang Rasman, Bang siapa itu saya nggak kenal Pak. Anda nggak kenal itu.